Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sriwahyuni dengan NIM 1930811121 dari kelas Administrasi Bisnis 7A akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah Administrasi Perkantoran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Komunikasi Perkantoran. Menurut Abdul Haq dan Darmawa, tahun 2017 mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses ketika sejumlah orang diubah menjadi kelompok yang berfungsi. Komunikasi kantor sering terjadi secara langsung atau menyebutnya dengan istilah hubungan kantor, yaitu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya yang terjadi dalam suatu kantor. Bentuk komunikasi kantor. Di antaranya yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah, artinya komunikasi yang berasal dari seorang pemimpin atau pimpinan kepada bawahan atau secara timbal balik. Pada komunikasi vertikal ini bersifat formal. Selanjutnya, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi secara mendatar antara karyawan sesama karyawan. Pada komunikasi horizontal seringkali berlangsung secara tidak formal. Yang ketiga, yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain yang memiliki perbedaan tugas. Ruang lingkup komunikasi kantor. Yang pertama, media komunikasi eksternal, yaitu seperti media cetak, media visual, media auditif, media audiovisual. Yang selanjutnya, media komunikasi internal, yaitu komunikasi internal tertulis dan komunikasi internal lisan. Teknologi komunikasi kantor. Teknologi komunikasi menurut Suratman dan Asmini adalah sebagai suatu sistem aktivitas dua orang atau lebih yang dikoordinasikan secara sadar. Penggunaan teknologi akan memberikan peran dalam penyimpanan data lebih banyak dan lebih lama, rapih, dan terstruktur. Penggunaan teknologi dalam perkantoran akan memberikan peran dalam penyimpanan data lebih banyak dan lebih lama, rapi, dan terstruktur. Manfaat telekomunikasi kantor diantaranya, sistem kantor akan berjalan lebih efektif, kemudian akurasi dan keamanan data terjamin, lalu komunikasi dengan cepat dan mudah, lalu pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai, yang terakhir penyimpanan data dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang laporan dan rapat. Pengertian laporan. Laporan adalah suatu alat komunikasi yang menyajikan data dan informasi mengenai fakta-fakta yang ada di kantor. Peranan laporan diantaranya yang pertama sebagai alat pertanggungjawaban, yang kedua sebagai alat penyajian informasi, yang ketiga bahan pengambilan keputusan, yang keempat sebagai alat pembina kerjasama, dan yang terakhir sebagai alat pengembangan wawasan. Selanjutnya, pengertian rapat. Rapat merupakan bagian dari sarana komunikasi langsung yang rutin dilaksanakan oleh pemimpin dan para staf di dalam sebuah organisasi. Rapat memiliki peranan sangat penting dalam upaya menjalin kerjasama antar karyawan, menentukan arah dan mencapai visi organisasi. Berikut ini terdapat langkah-langkah dalam penyelenggaraan rapat menurut Priyansa dan Gardina. Yang pertama, membuat surat undangan rapat, yang kedua persiapan ruangan rapat, yang ketiga alat-alat tulis, yang keempat penangkapan rapat, yang kelima akomodasi, yang keenam konsumsi, dan yang terakhir kesehatan. Selanjutnya fungsi-fungsi rapat diantaranya yang pertama untuk memecahkan permasalahan, yang kedua untuk menyampaikan informasi, yang ketiga sebagai forum demokrasi, yang keempat sebagai alat koordinasi yang baik, yang kelima sebagai sarana bernegosiasi, yang terakhir sebagai sarana pembentukan peraturan. Selanjutnya materi mengenai pengawasan administrasi perkantoran. Secara filosofis, pengawasan atau controlling yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pengawasan juga merupakan suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar. Tujuan pengawasan diantaranya yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keuntungan, yang ketiga, menilai derajat penyampaian rencana kerja, yang keempat, mengkoordinasikan beberapa elemen tugas, yang kelima, meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan. Selanjutnya, manfaat
pengawasan. Di antaranya, yang pertama untuk membantu memaksimalkan keuntungan, yang kedua membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas, yang ketiga menyediakan alat ukur produktivitas, yang keempat mengidentifikasi beberapa hal yang membuat rencana, dan yang terakhir membantu pencapaian kerja sesuai tingkat. Selanjutnya ada unsur pengawasan, di antaranya yang pertama, faktor-faktor yang diawasi. Yang kedua, identifikasi hasil yang diharapkan. Yang keempat, pengukuran kinerja. Dan yang terakhir, aplikasi tindakan pembenahan. Selanjutnya, proses yang dilakukan. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi parameter pekerjaan. Yang kedua, memfasilitasi kinerja. Yang ketiga, memotivasi pegawai. Yang keempat, memberikan imbalan. Dan yang terakhir, pengawas. Selanjutnya, tugas pengawasan kantor. Di antaranya, yang pertama, memberi instruksi untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, mengawasi pegawai-pegawai untuk mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan. Yang ketiga, melatih pegawai-pegawai untuk melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir, memelihara hubungan antara manusia yang baik dengan para pegawai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.